hantu. Ayo baca. Bukunya pun juga. Buletin bukunya. Apa iki? Wow. Senang. Hadiah untuk si tukang pipa. Hantu. Bismillahirrahmanirrahim. Hantu. Hadiah raja untuk si tukang pipa. Tersebutlah sebuah kerajaan yang hampir seluruh rakyatnya hidup makmur dan sejahtera, kecuali seorang tukang pipa. Setiap hari pekerjaannya adalah membetulkan pipa-pipa yang bocor, tersumbat, dan juga menyambung pipa yang baru. Namun kehidupannya tidak berubah dari hari ke hari. Dia tetap hidup dalam kemiskinan, sehingga dia menjadi jarang tersenyum. Pada suatu hari datanglah seorang utusan dari kerajaan membawa sepucuk surat untuk si tukang pipa. Kemudian membacanya. Dia diminta untuk memperbaiki pipa kerajaan yang tersumbat. Senyumnya mengembang. Dia merasa sangat gembira karena tentu saja sang raja akan membayar upahnya dengan cukup besar. Tak menunggu lama, si tukang pipa pun bergegas menuju kerajaan. Sang raja pun menyambutnya. Aku dengar kamu adalah seorang tukang pipa yang andal. Coba kamu periksa di bawah sana. Apakah yang menyebabkan pipa itu tersumbat? Ujar sang raja. Raja itu siapa? Raja itu sing memimpin kerajaan. Tadi nenten negara kerajaan. Iku pemimpinnya ku namanya raja. Makanya disebut kerajaan, daerah yang dipimpin raja. Iya, yang mulia. Yang mulia bisa mengandalkan saya, jawab si tukang pipa. Si tukang pipa pun langsung menuju lorong bawah tanah dan menemukan pipa yang tersumbat. Dia kemudian mendapati sebuah karung koni yang menyumbat pipa. Setelah sekuat tenaga menarik karung koni itu keluar, si tukang pipa membuka karung dan terkejut melihat isinya berisi koin-koin emas. Wah, kalau aku mengambil koin emas ini, ditambah dengan hadiah dari raja, tentu akan menjadi kaya, pikir si tukang pipa dengan ragus. Dia pun segera memindahkan koin-koin itu ke dalam tasnya dan mengisi karung itu dengan setumpuk batu yang ada di dekatnya. Usai melakukan pekerjaannya, si tukang pipa pun menghadap sang raja. Jadi, apa yang menyebabkan pipa itu tersumbat? Tanya sang raja. Penyebabnya adalah batu-batu di dalam karung ini yang mulia, ujar si tukang pipa berbohong sambil menyodorkan karung koni. Kamu bohong, ucap raja. Aku sengaja menyimpan koin-koin emas di dalam karung itu. Aku kira kamu adalah orang yang jujur. Tadinya aku akan memberikan koin-koin emas itu sebagai hadiah bagimu. Namun karena kamu sudah berbohong,
Maka batu-batu di dalam karung goni itulah yang menjadi hadiahmu, jelas sang raja. Si tukang pipa merasa sangat menyesal telah berbohong. Akhirnya dia pulang ke rumahnya dengan hanya membawa batu-batu tak berguna di dalam karung goni. Apa itu, Bapak? Oh, jadi ada tukang pipa. Tukang pipa itu hidupnya miskin. Gak bisa beli maem. Kenapa? Ini karena miskin, gak punya uang. Akhirnya raja kasihan. Raja memanggil, ngirim surat. Dikirim nang si tukang pipa. Pak tukang pipa, tolong segera datang ke istana raja. Raja meminta bantuan untuk membetulkan pipa yang tersumbat. Baiklah yang mulia. Terus itu Pak tukang pipa itu kerajaan. Sampai kerajaan langsung diperiksa pipa. Masuk nang lorong tempat pipa. Ternyata enten karung goni ku karung sing warna coklat itu. Saya enten benangi warna coklat. Dibuka, loh ini yang menyumbat pipa di kerajaan, di istana raja. Makanya airnya tidak bisa mengalir. Minta emas. Terus akhirnya ditarik. Ditarik karungnya. Dibuka. Wah, ternyata emas. Wah, ini kalau koin emasnya saya ambil, terus nanti selesai membetulkan pipa saya mendapatkan hadiah dari raja. Wah, saya akan jadi orang kaya. Jadi ini Pak tukang pipa. Pak tukang pipa akhirnya ngambil koinnya dimasuk orang tas. Masuk tas, kan. Sampai habis, terus karungnya diganti sampai batu. Terus diganti batu. Nah, kalau selesai pekerjaannya, si Pak tukang pipa melapor nang raja. Paduka raja, ini sudah selesai loh pekerjaannya. Ini sudah selesai loh pekerjaannya. Jadi terus raja tanya raja. Terus nopo iku mang Pak tukang pipa sing nggarakno aire kok mboten jalan. Tersumbat karung yang mulia pipanya. Karung berisi batu. Berbohong si tukang pipa ya. Padahal karungnya berisi emas. Batu-batu nang karungnya dimasukno karung iku mang. Sing masuk lho Pak tukang pipa. Terus raja marah. Wah, bohong kamu Pak tukang pipa. Karung itu tadi berisi emas. Aku sengaja menaruh emas di dalam karung. Nanti itu akan menjadi upah setelah pekerjaanmu selesai. Karena kamu berbohong, ya sudah. Sekarang yang batu-batu yang kamu masukkan karung goni itu akan menjadi upahmu. Ya, karena Pak tukang pipa berbohong, akhirnya buatan diparingi hadiah ambek Pak raja. Akhirnya dikasih hadiah itu mau dibayari batu tidak berharga. Apa yang Bapak bilang tadi? Batu. Goni itu apa goni? Goni itu karung goni. Jadi kakak Danis gak boleh berbohong. Pun semalam ayo istirahat. Apa ini? Pun ayo bubuk.
Ayo. Ayo, Bebe. Empan. Sudahan.